Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nur Aisyah, NIM 17510236 dari kelas analisis sekuritas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga saham dan corporate action. Nah, yang pertama perlu kita ketahui adalah pengertian dari indeks sendiri. Indeks adalah suatu sistematik atau konsep yang berdasarkan basis data. Nah, kalau kita kaitkan dengan harga saham, indeks ini adalah suatu bahan yang digunakan untuk pengukuran kinerja harga saham di bursa efek. Nah, mengapa kita memerlukan indeks untuk pengukuran harga saham? Yang pertama, dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren atau pergerakan harga saham saat ini, dan bagi para investor, ia dapat membuat keputusan atau menentukan suatu pilihan yang mana dia akan menjual atau menahan atau bahkan membeli saham yang lain. Nah, indeks sendiri ini pergerakannya sangat fluktuatif karena dalam pasar saham, di setiap detik bahkan menitnya ini harga saham berubah-ubah, maka indeks ini sifatnya fluktuatif. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah fungsi dari indeks. Indeks sendiri adalah suatu indikator tren pasar, indikator tingkat keuntungan, dan sebagai tolak ukur kinerja portofolio. Dan indeks sendiri dapat digunakan untuk memfasilitasi portofolio dengan strategi yang pasif, dan untuk memfasilitasi berkembangnya produk dengan produk yang derivatif. Dan beberapa indeks harga saham yang perlu diketahui ada macamnya: indeks harga saham individual, indeks harga saham gabungan, yang contohnya ada indeks LQ45, indeks JII Jakarta Index, Jakarta Islam Index, ada jenis usaha. Nah, ada indeks yang lain yaitu indeks Kompas 100, indeks Bisnis 27, indeks Perindo, indeks Rikahati, bahkan ada indeks papan pengembangan. Nah, dalam indeks sendiri ini ada 3 macam. Yang pertama, indeks harga saham individual, indeks harga saham kelompok, dan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham individual ini adalah suatu pengukuran indeks dalam suatu saham dari masing-masing saham tertentu. Jadi, ini mengukur kinerja suatu saham dalam bursa efek, dan ini berbeda karena ini berdasarkan masing-masing saham. Kalau indeks harga saham kelompok, ini adalah pengukuran suatu kinerja harga saham berdasarkan satu kelompok jenisnya. Kalau indeks harga saham gabungan, ini adalah pengukuran seluruh harga saham melalui suatu gabungan dari mulai tanggal tertentu atau periode tertentu. Jadi, dalam pengukuran indeks harga saham gabungan, untuk mengetahui informasi-informasi yang dihasilkan dalam suatu saham gabungan, ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, ada metode rata-rata, dan yang kedua menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, metode rata-rata ini dengan cara menggabungkan atau menjumlahkan seluruh saham-saham yang masuk dan dibagi menggunakan faktor tertentu sebagai pembaginya. Kalau metode yang kedua, metode rata-rata tertimbang ini, setelah dia menjumlahkan seluruh saham yang masuk, dia ini ditambahkan dengan pembobotan. Nah, pembobotan ini berdasarkan seluruh saham-saham yang keluar pada periode tersebut. Jadi dia tidak ada pembagian dalam penghitungannya. Ini metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya akan membahas tentang corporate action. Mungkin istilah corporate action sudah tidak asing lagi bagi orang yang sudah memahami pasar modal dan yang bergelut dalam lingkungan pasar modal. Nah, bagi orang yang tidak mengetahui, dan ini mungkin menjadi istilah yang sangat awam, dalam bukunya Darmaji dan Fakhrudin, ia menyebutkan bahwa corporate action adalah suatu aktivitas emiten yang mempengaruhi pergerakan saham atau mempengaruhi jumlah saham yang beredar pada waktu itu. Nah, corporate action ini adalah suatu keputusan yang harus disetujui dan perlu dibahas dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Karena dengan adanya corporate action ini adalah suatu tindakan yang akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan bahkan pergerakan yang terjadi pada saat saham dikeluarkan. Jelaskan tentang contoh dari corporate action. Yang pertama ada aliansi strategis. Aliansi strategis ini adalah suatu hubungan formal antara 2 pihak atau lebih yang saling
negosiasi atau membuat kesepakatan bersama untuk bisnis yang kritis. Nah, ini biasanya dari kedua belah pihak harus menghasilkan suatu transaksi untuk memperbaiki keadaan dari sebelumnya. Yang kedua, ada divestasi. Nah, divestasi ini adalah pengurangan suatu aset, mungkin berupa barang atau finansial. Jadi dari pihak perusahaan menjual asetnya, baik finansial ataupun barang, untuk memperbaiki keadaan harga saham saat itu. Yang ketiga, ada akuisisi. Akuisisi ini adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain ketika perusahaan tersebut sudah dalam keadaan hampir kolab. Contohnya sendiri ada perusahaan Aqua yang diakuisisi oleh Danone, ada perusahaan Pizza Hut yang diakuisisi oleh Coca-Cola. Nah, selanjutnya adalah merger. Merger ini adalah penggabungan dua perusahaan yang mereka ini saling berkontribusi dan membuat kesepakatan baru dan saling bekerja sama untuk membuat atau dengan visi misi yang sama. Nah, selanjutnya adalah konsolidasi, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, dan satu lain dan yang lebihnya untuk anak-anak perusahaan. Yang keenam ada right issue, atau lebih dikenal dalam istilah Indonesianya adalah hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat HMETD, yaitu adalah suatu investor atau suatu pemegang saham yang dia ini berhak untuk memesan saham terlebih dahulu dalam yang namanya sudah terdaftar dalam bursa efek untuk membeli saham pada saat perusahaan sudah melakukan emisisi atau melakukan pengeluaran saham-saham portfolio ataupun saham simpanan. Yang ketujuh ada stock split, yang ini adalah suatu pemecahan harga saham yang mana yang pertamanya ada satu saham dipecah menjadi beberapa saham. Yang kedelapan ada reverse stock. Reverse stock ini adalah, kalau tadi stock split memecah satu saham menjadi beberapa saham, kalau ini adalah menggabungkan saham-saham menjadi satu. Saya jelaskan tadi beberapa pengetahuan atau informasi tentang corporate action. Apa sih hubungannya corporate action ini dengan harga saham? Nah, corporate action ini adalah suatu yang dinanti-nanti oleh para investor atau pemegang saham untuk mereka ini mencuri start membeli saham tertentu. Jadi mereka ini menanti-nanti adanya informasi baik dari luar maupun dari dalam perusahaan, kapan mereka melakukan emisisi atau pengeluaran saham-saham. Jadi ini bisa dibilang adanya efektivitas dari sumber informasi saham. Pesan dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.